Untuk guru-guru di Indonesia, kalian luar biasa banget. Aku ngeliat ada beberapa murid debat aku yang akhirnya jadi guru-guru di pedalaman dan mereka ngajarin bahasa Inggris dengan fasilitas yang sangat terbatas. Ada juga teman-teman di komunitas ini yang sharing kalau dana BOS itu telat sampai dia harus menggunakan dananya sendiri gitu ya untuk bisa mengcover demi murid-muridnya masih bisa belajar. Gengs, kakak aku sendiri adalah guru yang dibayar cuma 250.000 per bulan. Aku nanya sama kakakku, kenapa sih kamu mau kerja kayak gini? Kenapa nggak kamu kerja yang lain aja? Kenapa harus jadi guru? Karena duit 250.000 tinggal di Tangerang, di Pamulang, itu nggak cukup banget untuk bertahan hidup. Dan jawaban dari dia menampar aku dan bikin aku malu banget. Dia bilang kalau, Dek, masa kecil kita sulit banget. Masa kecil kita sangat penuh luka. Aku cuma pengen jadi orang yang ikut berkontribusi memberikan masa kecil yang bahagia kepada murid-muridku, di mana mereka bisa main, bisa jadi apa adanya, tanpa harus takut dipukulin atau dibentak sama orang dewasa. Cuma itu aja. Dan aku nggak masalah kalau memang duitku sekecil ini, ya udah aku pandang itu sebagai rezeki aku saat ini dan mungkin nanti akan bertambah di masa depannya. Aku denger itu kayak sedih dan tertampar banget ya. Kenapa sih orang-orang yang jujur, yang bener-bener niat untuk berkontribusi kepada masyarakat harus hidup dengan sangat sulit. Sedangkan orang-orang yang gila harta, crazy rich tuh, yang pada duduk di parlemen, nggak ada empatinya untuk terus mengeruk uang hasil kerja rakyat. BUMN rugi setiap tahun sampai triliunan rupiah, sedangkan masyarakat kita yang baik, yang jujur harus kerja dengan luar biasa sulit. Para guru-guru, kalian luar biasa, kalian hebat, semoga segera membaik kesejahteraan kalian semua. Semoga kalian tetap jadi orang-orang yang baik, yang bermoral, yang ingin berkontribusi baik kepada masyarakat. Karena apapun itu, at least kalian bisa hidup tenang, bisa tidur dengan nyenyak karena moral kalian terjaga. Nggak seperti orang-orang yang sudah duduk di kursi pemerintahan tapi mati empati dan hatinya. Ekonomi lagi sulit banget. Pemerintah nggak tahu, nggak jelas lagi ngerjain apa. Sementara hidup harus berjalan terus. Ada salah satu teman kita dari komunitas ini, yaitu Bapak Razi, yang udah berbincang-bincang sama aku beberapa bulan terakhir. Dia sering cerita tentang sulitnya ekonomi. Dia jualan mie Aceh gitu ya, dimana dia bagi hasil dengan pemiliknya. Dan kelihatan banget di beberapa bulan terakhir, itu tuh daya beli masyarakat sangat menurun. Kadang-kadang dalam sehari dia cuma bisa ngejual misalkan 4 mangkok gitu ya. Dan itu sulit sekali karena pada akhirnya dia tetap harus bisa menghidupi keluarganya dan membayarkan kuliah anak-anaknya. Saat ini 2 anaknya sedang kuliah dan salah satunya udah mencapai tingkatan akhir. Anak ini akan lulus sebentar lagi tapi harus melalui beberapa proses gitu ya, langkah-langkah untuk mencapai kelulusan. Dan Bapak Razi ini dia sampai kadang-kadang dalam 1 bulan cuma ada sisa uang Rp12.000 untuk dirinya sendiri dan sisanya dia kirimkan semua ke anak-anaknya itu. Jadi dia udah melakukan sekuat tenaga dengan yang dia bisa, tapi tetap aja itu nggak cukup untuk bisa mensupport anaknya agar bisa lulus di akhir tahun ini. Nah, sekarang laki-laki sudah bercerita, maukah kita membantu? Aku sudah membantu Bapak Razi, tapi mungkin apa yang aku bantu tidak bisa memberikan segalanya yang dibutuhkan untuk menjamin kelulusan anaknya. Mungkin kalau teman-teman punya rezeki, boleh banget langsung aja hubungin Bapak Razi langsung, nggak usah melalui aku. Bisa lihat juga mau bantu apa kira-kira. Saat tidak ada lagi tempat di mana kita bisa bergantung, akhirnya hanya kemanusiaan yang bisa membantu kita satu sama lain. Aku berdoa semoga anak-anak Pak Razi segera bisa lulus kuliah dengan lancar, bisa mencapai cita-citanya, dan Pak Razi pun ekonominya akan segera membaik, dan untuk semua masyarakat Indonesia lebih baik lagi ekonominya ya, walaupun sulit sekali apa yang sedang kita hadapi saat ini. Terlalu banyak memendam luka kadang membuat kita menjadi orang yang hampa. Sampai aku menginjak masa remaja, terlalu banyak luka yang aku tekan atas kejadian-kejadian di rumah. Mulai dari papaku yang abusive, mamahku yang tidak pernah hadir, malah justru terkesan menyakiti terus-terusan secara mental. Demi mekanisme bertahan, akhirnya aku pendem terus perasaan itu. Akhirnya, apa yang terjadi? Aku jadi perempuan, jadi manusia yang mati rasa. Aku tidak pernah bisa merasakan sedih yang segitunya, dan aku juga tidak pernah bisa merasakan bahagia yang segitunya. Perasaan ini sangat hampa dan sangat kosong di dalam. Saat dulu aku mencapai suatu pencapaian, aku menang lomba dan lain sebagainya,
mungkin aku akan gembira hanya untuk beberapa detik aja. Abis itu aku akan langsung, apalagi nih selanjutnya, apalagi yang mau aku capai setelah ini. Aku tidak pernah bisa merasa bahagia dalam berkepanjangan. Dan hal yang sama, saat aku dikabarkan bahwa papaku meninggal, aku tidak menangis seperti wajarnya anak-anak yang lain. Aku hanya menangis saat aku berada di depan jasadnya, dan saat itu aku coba bertanya, kenapa papa gak pernah telepon aku? Nah, setelah itu, 2 hari kemudian aku kembali ke kampus dan kembali belajar seperti biasa. Aku adalah orang yang sangat mati rasa, karena apabila semua perasaan kesedihan itu aku keluarkan, aku gak tahu apakah aku sanggup untuk bertahan hidup. Cuma, dari semua itu, setelah aku mulai menghadapi setan-setan yang ada dalam tubuhku, perasaan-perasaan yang ada dalam tubuhku, itu adalah proses yang sangat berat. Karena perasaan yang sudah aku pendam berpuluh-puluh tahun, akhirnya baru bisa keluar di suatu waktu dan itu terus menyiksa dan luar biasa berat. Tapi ingat, kalau kita menjadi manusia yang lebih sensitif, maka kita juga akan menjadi manusia yang lebih kreatif, lebih banyak ide, lebih bisa merasakan perasaan, dan hidup menjadi bisa terasa lebih hidup. Kalau kamu sedang merasa hampa, mulailah pergi ke dalam dan kenali lagi perasaan-perasaanmu dan dirimu. Karena kamu berharga dan kamu pantas untuk hidup bahagia. Pilih hidupmu. Buat orang-orang yang suka menceramahi tanpa diminta. Jadi banyak banget nih makhluk-makhluk kayak gini yang datang ke konten aku untuk menceramahi aku, bilang sama aku kalau sembuhkan dirimu, bangunlah masa depanmu yang kokoh, maafkanlah orang tuamu dan lain sebagainya gitu kan. Tahu dari mana ya kalau aku tidak melakukan hal itu semua gitu. Kayak seolah-olah dia hidupnya udah paling sukses, paling jaya, paling si pemilik surga gitu kan. Nah ini biasanya orang-orang yang kayak gini datang ya ke kehidupan kita dan ngebuat kadang-kadang kalau mental kita masih lemah jadi males untuk cerita atau takut untuk cerita karena kita nggak pengen dikomentari dengan nggak enak gitu kan sama orang lain. Aku kasih tahu ya, biasanya orang-orang kayak gini tuh dia 3. Pertama, dia denial. Kadang dia juga memiliki masalah yang sama mungkin sama orang tuanya, tapi dia nggak mau mengakui itu gitu. Dia lebih baik berangan-angan bahwa orang tuanya itu sempurna dibandingin memang mengakui ada sebenarnya luka dari sana ya. Kalau memang sempurna oke lah, bagus gitu untuk kamu, berarti kamu tidak merasakan rasa sakit yang kita rasakan. Kedua, nggak punya empati. Kalau orang sedang menceritakan perasaannya, berarti dia tuh udah berani secara terbuka, jujur mengungkapkan apa yang dia rasakan dan pernah terjadi di hidupnya. Untuk seseorang datang dan menceramahi orang yang seperti ini, orang seperti ini nggak punya empati. Dia bahkan nggak bisa merasakan penderitaan orang lain gitu. Dan itu nggak apa-apa ya. Kadang mungkin oke lah kita nggak bisa merasakan penderitaan orang lain kalau memang nggak pernah mengalami gitu kan. Tapi kan nggak perlu mulutnya harus bercocot-cocot ya kan untuk menasehati saat kita sendiri bahkan tidak bisa memahami perasaan orang tersebut dan malah mengecilkan perasaan orang tersebut. Ketiga, nggak punya accountability. Orang yang suka menghakimi orang lain itu biasanya karena mereka tidak punya kemampuan untuk menilai dirinya sendiri. Kalau orang yang punya accountabilitas, dia udah sibuk ngurusin masalah hidupnya, meningkatkan kualitas hidupnya, dan gak akan ada waktu untuk mengurusi kehidupan orang lain, apalagi menjudge kehidupan orang lain. Jadi nih, untuk makhluk-makhluk yang kayak gini, kalau datang ke konten aku, siap-siap merasakan aura penjaga nerakaku. Aura penjaga nerakaku.